pengenter aci. Jadi tak kalau usabe itu aja. Itu pun kehormatan bagi kita di prajurit memberikan. Namun mereka mengatakan dirinya sebagai pimpinan tertinggi. Nah niki padahal masyarakat karena maaf niki hukum krama niki. Waktu Inyoman Desa Mas alias Inyoman Pasek dari Kliang Desa, ndak ada di desa. Ah ya, ini mumpung datang ini, saya kasih cerita ini. Jadi pada tahun sebelum tahun 1965, sebelum G30 SPKI, Inyoman Desa Mas alias Inyoman Pasek ini jadi Kliang Desa. Nah kemudian di sela pada tahun 19 karena terjadi gerakan istilahnya jadi kabupaten SPKI, di situ ada meninggal 2 orang. Nah kemudian pada tahun 1966 orang tua saya jadi berdesa adat, sebutan itu Kliang Desa Adat. Nah 1966 sampai dengan 1971 orang tua saya jadi Kliang Desa Adat dan kemudian digantikan oleh Imade Katong. Nah ini udah tahu ini. Jadi orang tua saya pada saat jadi Kliang Desa tidak ada yang namanya Jero Desa. Coba sebutkan kalau di situ tahu siapa Jero Desa pada tahun 1965. Pada tahun pasti. Coba kita pernah tahu ini yang di Jakarta nih. Coba kita pernah tahu coba siapa Jero Desa. Coba Jero Desa. Nggak ada usah ngomong. Jawab aja. Jawab. Nah, karena kita tahu tapi pura-pura di luar. Jadi pada tahun 1971 Imade Katong itu jadi Kliang Desa. Jadi ada yang dengar Pak ini. Tapi setiap orang ada yang dengar pasti. Nah ketika Imade Katong jadi Kliang Desa pada tahun 1972, di sana tidak ada yang namanya Jero Desa. Ini putra lalu tahu dia blok. Terus kemudian pada tahun 1972 digantikan lagi oleh Inyoman Desa Mas, gitu loh. Nah, sampai kematian dengan adanya kecelakaan lantas, meninggal pada tahun 1988. Nah ini biar tahu sejarah nih, biar orang ada pakai prasasti. Ini bohong ini. Jangan bohong-bohong itu. Kemudian pada tahun 1988 terjadi kecelakaan maut yang menyebabkan Kliang Desa itu meninggal. Nah, jadi orang tuanya Mas Suyase ini meninggal tabrakan. Kemudian pada tahun 1990, nah ini Iwayan Mas Suyase dituntut menjadi Kliang Desa. Luar biasa ini 30 tahun kita kasih dia memimpin bubuk ini. Dan kita tidak pernah seperti sekarang ini ruang apa namanya. Artinya apa? Kita cinta sama desa kita. Kita tidak mau ribut. Walaupun saat itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Tapi kita semua tidak mau meributkan. Ambat luweh keramun yang indah ini termasuk saya. Ya itu termasuk saya. Contoh, bapak-bapak ibu ini tidak tahu tanah dari Pemuduan itu sampai di Bukit Asa. Kalau kita mau ke Pitinpit itu dijual oleh almarhum. Itu dijual oleh almarhum, oleh awik-awik tidak boleh menjual tanah. Terus kemudian tanah di Dangin Kolam Candi Dase. Coba dengar baik-baik. Ayo dengar baik-baik dulu. Ayo. Di kolam Candi Dase itu dijual tanah kita, namanya tanah Ekspalut. Sekarang udah jadi villa itu di situ. Yang siapa yang menjual? Semua tahu itu. Oleh awik-awik nggak boleh. Udah. Kemudian setelah Dangin Palut ada lagi di Kubu Bali. Biar tahu. Saya kasih tahu sekarang. Tanah di Kubu Bali itu dijual oleh Iwayan Mas Suyase almarhum. Hebat ya. Hebat Mas Suyase itu bisa menjual tanah. Nah terus kemudian
sekarang ini coba ini biar didengar nih sama Pak Polisi nih, Pak Polisi tahu nih. Jadi tanah 1 hektar yang dipakai pura pesucian itu, coba itu kalau itu baik itu dikuasai oleh Iwayan Masuyase tanpa persetujuan prajuru dulu desa. Apalagi Kerama, jangankan Kerama, prajuru aja Iwayan Masuyase tak pernah mesadok itu. Katanya dia memakai polisik. Jadi hebatnya Masuyase itu memakai polisik, dia mencari persetujuan itu. Ya, jadi Masuyase ini mendapatkan pawisik sehingga dia menguasai tanah 1 hektar yang sekarang dipakai pura pasucian itu. Ya, nah, itu pura pasucian itu. Kemudian Iwayan Masuyase kembali menjual tanah di Tebak Angin. Oh, hebat dia itu. Nah, tapi Kerama ini mungkin nggak berani, Masuyase sakti soalnya. Makanya nggak berani demo, nggak berani protes, nggak berani ngomong. Ya makanya saya kalau dia masih hidup, saya minta kesaktiannya dia, biar saya tuh orang bisa menaklukkan ini nih sebenarnya. Saya ingin berani bisa menaklukkan ini, biar benar ribut gitu loh. Nah, jadi terakhir Masuyase ini menjual tanah di Tebak Angin. Ingat loh, bukan hanya menyewakan, menjual. Yang oleh Awig-Awig tidak dibenarkan. Oh, tidak dibenarkan ini. Nah, terus kemudian Iwayan Masuyase menyewakan tanah seluas 40 hektar. Wih, luar biasa ini. Ya, kalau nggak benar bisa laporin nih saya nih, bisa sekarang nih biar dilaporin polisi. Masuyase itu menyewakan tanah seluas kurang lebih 40, kurang persisnya tuh 38 hektar. Udah 38 hektar itu baru dibayar 30%. Bayangkan itu. Nah, itu baru dibayar 30%, 70% belum dibayar sampai dengan sekarang, kurang lebih 15 tahun. Itu baik apa tidak baik? Coba sambil berenung dulu, sambil di rumah sudah pasangnya ngajeng, ajan bener tuh pengantikanannya di rumah guru. Kemudian tanah desanya sewangan 38 hektar. Adi marah mau bayar 30, 70% boleh mau bayar, tidak siap gitu. Kemudian ada kontrak ngomong tanah baik-baik 2 hektar, mau bibis 3 miliar, bahkan aduk-aduk gitu. Tapi tidak apa-apa. Yang penting saya sampai sekarang diberikan kesehatan, umur yang panjang, tidak pernah paat dan pilek, apalagi demam. Nah, itu jadi bersyukuri semua. Karena selama ini kita tidak diberikan hal-hal yang buruk gitu. Karena saya percaya di Bubuk ini sangat denget sekali gitu. Makanya begitu saya dengar warga akan mengeluduk sekitar 5.000. Wah, senang saya. Bukannya saya bilang Pak Polisi, Pak Intelijen, Pak gimana? Oh enggak, saya pasti senang Pak. Bila perlu kalau enggak saya undang lagi dia. Bukan saya takut, senang saya. Karena pada hari inilah kesempatan saya untuk menyampaikan sesuatu yang baik dan benar sehingga dapat dimengerti dengan baik gitu. Jadi kalau dia bilang di Samu, nah kebetulan di Samu ini ada warga, maaf ya, terjadi kecelakaan lantas, kakinya itu dioperasi. Nah kebetulan anak kandung saya seorang dokter ortopedi di sana, kaget dia, wih dari mana Pak? Ini dia uli Samu, oh dari Samu nih, oke, dia takutnya dia dari Bubuk juga, sini mah, dia akan dia akan bareng-bareng, nah gitu dia. Jadi tidak semua warga itu ikut-ikutan di sana, karena ada warga yang kebetulan terjadi kecelakaan, anak kandung saya dokter ortopedi yang menangani di sana. Nah jadi mudah-mudahan sementara Bang Slamet yang nanti kecelakaan patah tulang, nanti anak saya nanti yang bantu nanti.
Nah, jadi saya suruh anak saya tolong bantu itu sampai sembuh. Jangan lihat orang itu mau dia demo atau nggak demo. Jangan, biarin aja. Bantu, karena Anda punya sumpah dokter untuk selalu membantu. Nggih, ampun Bu, itu ya. Ya saya senang lah punya anak yang dapat membantu bidang gue yang si Gani. Nah jadi itu yang dapat perannya banyak, tapi karena ini waktu terbatas, nah mudah-mudahan